Ya ini rame ini Pak Dokter. Pak Dokter Anung, nih rame nih. Ya rame nih, mantep nih. Judulnya perkembangan digitalisasi perbankan green banking. Waduh, udah pada banyak yang berminat. Ya, jadi kita mulai ya. Karena waktunya memang cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu dengan semua sivitas akademika S3 ya, S3. Selain accounting ada juga di S3 konsentrasi lain ya. Selamat bergabung ya. Juga tentunya pertama-tama sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita masih diberi sehat. Yang nomor satu sehat ya, diberi kesehatan ya, sehingga kita masih bisa berkumpul ya dengan ceria, mencari ilmu, sharing ya dengan Bapak Dr. Anung Herlianto ya. Semoga nanti semuanya berjalan lancar ya sampai akhir dan berjalan dinamis. Saya mengharapkan nanti berjalan semuanya pada bertanya, demikian ya. Nah, kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Anung Herlianto untuk yang kesekian kali membantu di program kami dalam berbagai hal ya. Untuk itu saya terima kasih ada waktu dan sharingnya Pak Dr. Anung ya. Semoga nanti Allah membalas semua kebaikan-kebaikan yang Bapak berikan pada program kami. Amin. Amin. Ya, kemudian juga kepada Ibu Dr. Eleonora dan siapa lagi ini ya, kok nggak kebaca ya, ini yang muncul cuma Ibu Dr. Eleonora ya dan yang lain sebetulnya. Kemudian juga kepada ini siapa mahasiswa alumni ya, ini banyak juga alumni ya, kemudian mahasiswa yang lain yang masih mengambil mata kuliah, terima kasih atas partisipasinya dalam seminar ini ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati ya, perkembangan ilmu itu terus berjalan ya, terus berjalan. Dari mulai saya dulu S1 ya, yang saya rasakan itu terus berkembang, sehingga ilmu yang saya peroleh dengan susah payah itu dengan cepatnya itu sudah menjadi basi dan terus merangkak lagi, meraih lagi ilmu yang lain, Nah, itulah yang kita rasakan bersama dalam akademik ya, dalam bidang kita selaku akademik ya, baik secara bagi dosen maupun bagi student ya, dan itu akan terus kita rasakan ya. Nah, untuk itu sudah merupakan kewajiban bagi program itu selalu menyelenggarakan seminar-seminar, workshop ya, FGD, sesi sharing dan lain-lain ya, yang tujuannya tentunya mengejar ilmu tersebut ya, untuk bisa kita pahami, kemudian setelah pahami kita implementasikan. Karena kita ini adalah di bidang akademisi, implementasinya tentunya di penelitian. Ya, semoga penelitian itu nanti bisa bermanfaat bagi sekitar. Ya, itu adalah tujuan dari penyelenggaraan seminar demi seminar kita. Ya, nah kemudian kali ini kita akan mengejar ilmu baru, itu digital perbankan green banking. Ini memang ya sudah berjalan beberapa saat ya, namun ini tetap banyak juga yang belum paham ya tentang digitalisasi perbankan atau green banking ini. Oleh karena itu kita
laksanakan seminar ini, nanti yang akan disampaikan Bapak Dr. Anung Helianto, dan kami harapkan nanti semua partisipan aktif menanyakan, tidak perlu malu bertanya di sini, karena di sini adalah keluarga sendiri semuanya, ya. Apapun nanti ditanyakan biar ini nanti meriah, dan waktunya pun karena ini tidak terlalu lama, nanti mohon Bapak Dr. Anung memberikan sari-sarinya saja, sehingga nanti ada sesi tanya jawab. Ya, kiranya demikian, saya tidak perlu berpanjang lebar. Kiranya saya akhiri sekilas sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lin. Ya, Dr. Lin ada. Ya, Dr. Lin. Silakan Bapak Dr. Anung. Baik, terima kasih Prof. Feti. Tadi juga ada guru saya, sudah beberapa kali juga saya bicara di depan beliau terkait digital banking, Dr. Nora. Akademika dari Trisakti, saya lihat juga tadi ada beberapa sivitas akademika dari universitas yang lain, dan juga teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 juga. Jadi ini sekedar sharing. Prof. Feti, sesuai dengan yang kemarin diminta ke saya terkait dengan digital banking. Nah, nanti untuk sesi green banking itu juga menarik juga, Prof, dan itu sangat kekinian. Mungkin nanti di sesi yang lain saya mungkin perkenalkan dulu terkait dengan perkembangan digital banking yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Saya izin share screen, Prof. Iya. Mudah-mudahan sudah terlihat deh. Yes, sudah terlihat, Prof. Suara saya juga jelas ya? Sudah. Silakan. Baik, Prof. Feti, Dr. Nora, sekedap sivitas akademika Trisakti yang saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong, ayo yang lain semangat. Waalaikumsalam. Semangat, Karena di mute mungkin, Prof. Jadi, baik, Prof. Jadi saya akan lebih cepat saja. Materi lengkap ada di slide saya, ada sekitar 30-an lebih slide. Jadi ini kira-kira, iya. Jadi nanti saya akan awali dengan potensi digital ekonomi Indonesia yang berkembang sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Lebih cepat dari yang kita ekspektasikan, dan ini akan terus berjalan lebih cepat. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sektor keuangan bisa mengantisipasi dan bisa menjadi last resort dari penyelesaian seluruh transaksi digital ekonomi ini. Nah, saya juga akan sedikit cerita mengenai bagaimana teknologi itu bisa sangat membantu dan berjalan demikian cepat juga life cycle-nya. Saya juga akan bicara mengenai evolusi digitalisasi dan kemudian kebijakan-kebijakan secara sekilas saja di situ. Nanti mudah-mudahan nanti diskusi kita akan lebih berkembang. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, nah kalau kita melihat potensi ekonomi kita itu saat ini ya, 632 triliun, dan kemungkinan ya, itu akan bertambah 8 kali lipat di 2030. Mungkin akan lebih cepat ketika nanti generasi milenial itu sudah men-take over pelaku-pelaku ekonomi kita saat ini. 60% bonus demografi kita adalah Gen Z, Gen Y, ada generasi terbaru lagi yang kemungkinan nanti 2030 akan full menjadi digital savvy, ya. Jadi tidak lagi physical presence, physical economy. Nah, kemudian sektor e-commerce selama 2 tahun terakhir ini meningkat 300-400%. Dan jumlahnya sudah mencapai 530 triliun di 2022. Ini bukan akan, tapi sudah terjadi. Malah ada yang memperkirakan 830-an triliun. Dan di 2030 itu akan menjadi 1.900-an triliun. Transaksi online e-commerce di mana Prof. Eti, Dr. Nora setiap hari itu di depan rumah sudah ada teriakan paket, ya, gitu ya. Pasti dia akan mengambil transaksi online. Sangat praktis.
kemudian PDB kita akan mencapai 24.000 triliun. Ya, saat ini terbesar nomor 16 di G20, kemungkinan kita diperkirakan akan menjadi nomor 8 di negara-negara G20. Nah, satu hal lagi, jadi kecepatan investor milenial masuk ke transaksi kripto aset. Ini sudah 859 triliun, melibatkan 11,2 juta investor. Sementara investor tradisional di pasar modal kita saat ini hanya 7,8 juta investor, dan itu sudah berlalu sekian puluh tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kalau kita belanja di pasar, di mall, atau penyelesaian transaksi e-commerce, COD atau apapun, itu lebih banyak diselesaikan melalui transaksi pembayaran digital. Tercatat 13,4 juta merchant itu sudah menyelesaikan transaksi melalui digital, 95%-nya merupakan UMKM. Nah, kemudian key main takeaway-nya apa? Setiap quarter, ya, ini sekitar 21 juta konsumen digital baru masuk. Kemudian 98% digital merchants itu pembayarannya melalui e-commerce. Nah, kemudian gross merchandise value diperkirakan 70 miliar dolar di tahun 2021, naik 49%. Ya, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian di 2025 nanti diperkirakan mencapai 146 miliar dolar. Ya, gross merchandise value dari e-commerce. Kemudian deal activity, ya, pasar modal kita juga sudah mulai banyak memperdagangkan aset-aset digital. Ya, saat ini difasilitasi oleh Bapepti. Ya, crypto aset mungkin akan berkembang cukup pesat. Mungkin mendalami crypto aset atau digital finance, nanti mungkin kita bisa sampaikan di sesi terpisah. Karena begini, teman-teman sekalian, saya senang dengan Trisakti, dan juga saya diundang beberapa organisasi lain. Jadi di samping mempelajari traditional teori yang sudah masih berlaku sekian lama dan sudah banyak terjadi anomali, teman-teman sekalian akademisi mulai mengupdate dengan kondisi eksternal yang memang benar kata Profetik sudah jauh berbeda environment dengan yang kita pelajari di level akademik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira statistiknya. E-commerce meningkat cukup pesat, kemudian transaksi pembayaran digital juga meningkat cukup pesat. Sisi lain penggunaan uang digital itu juga meningkat cukup pesat. Saat ini di dompet kita mungkin tidak banyak lagi uang cash, ya, karena penyelesaian bisa melalui mobile banking, e-money, dan seterusnya, sehingga biaya cetak uang di Bank Indonesia itu yang merupakan biaya nomor 2 terbesar setelah kebijakan moneter itu akan menurun drastis. Ya, uang lusuh mungkin sudah tidak tidak banyak lagi. Nah, itu tadi dari value, economic value. Bagaimana dengan infrastructure readiness? Ya, total populasi kita yang 274 juta. Ya, itu hampir ini 25 tambah 27, hampir 60%-nya itu didominasi oleh digital savvy generations, istilahnya Gen Y atau Gen Z, yang lahir itu sudah pegang HP. Ya, sekarang anak-anak kita yang paling kecil-kecil pun sudah memegang HP. Kemudian nanti generasi 3G, 4G akan digantikan dengan 5G. Everything is Internet of Things, itu sudah di sana. Artificial intelligence, blockchain, dan penggunaan cloud, ya, itu sudah menjadi keniscayaan. Ini kira-kira statistik berapa jam kita menghabiskan dengan HP. Ya. Nah, yang berikutnya, ini statistik global dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercepat dalam mengadopsi digitalisasi. Ya, ini statistik dunia yang di atas ini. Internet users, pengguna internet secara global rata-rata naik 59,5%, tetapi di Indonesia itu 73,7%. Ini data, mungkin data Januari, di data bulan Juni tahun lalu, ya. Ini data Januari, ini data Juni lalu, mungkin data Januari sudah berubah. 212 juta sekarang dari 274 juta penduduk Indonesia itu sudah pengguna internet. Ya, jangan sepelekan teman-teman di remote area, mereka juga lebih digital savvy for some cases. Nah, sekarang bagaimana mereka mengakses e-commerce? Ya.
di global rata-rata 81 sampai 90%. Ya, mereka sekarang searching barang-barang, merchandise, services itu melalui online. Di Indonesia 93 dan 87% pengguna internet itu sudah searching produk dan layanan itu melalui online. Tetapi kalau global itu dari yang searching 81% itu yang berbelanja itu 76% dan menggunakan HP 55%. Tapi di Indonesia rata-rata kalau kita search itu kita langsung beli hampir 87% dan 70% di antaranya menggunakan HP. Ya, nah, teman-teman di sini saya kira sudah salah satu pelaku e-commerce ini. Nah, ini saya kira ini sarananya menggunakan apa? WhatsApp, Shopee, Facebook atau apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dan perkembangan pesat ini itu terjadi di 2 tahun terakhir, batasan sosial dan seterusnya, ya, di era untuk pengendalian pandemi, sehingga mereka lebih independen dalam melakukan transaksi ekonomi harus terus berjalan dan perbankan harus berupaya untuk menyelesaikan transaksi itu. Sehingga pertanyaannya, it is pure disaster atau blessing in disguise COVID ini, ya, selalu ada sisi positif in every negative situations, ya teman-teman sekalian, kita harus selalu berpikir positif. Ternyata COVID 2 tahun terakhir ini merupakan jalan tol to drive digitalization, ya, digitalisasi di semua aspek. Nah, dulu ini juga unprecedented karena pandemi ini sangat berbeda krisis dengan penyebab krisis tahun-tahun sebelumnya, yang dulu faktornya ekonomi, keuangan, perbankan, moneter dan seterusnya. Ini di-trigger aspek kesehatan, berembet ke aspek sosial, dan kemudian efek rembetan yang lain ke ekonomi dan keuangan. Ya, sangat unprecedented. Jadi every crisis is a new crisis, itu benar. Ya, setiap krisis selalu pemicunya hal baru, dan ini memang benar-benar hal baru. Dan pandemi ini sudah menyebabkan perubahan perilaku dari physical economy kepada virtual economy. Ya, teman-teman sudah tidak lagi datang ke pasar, mau sudah banyak yang tutup, pedagang-pedagang UMKM yang dulu dagang di pinggir jalan itu sudah merubah dirinya dan terkonek dengan Shopee, GoFood dan seterusnya. Ya, ini sudah keniscayaan, dan penjualan online rata-rata meningkat 320% sampai 480%. Ya, jasa pengantaran logistik itu tumbuh rata-rata 60% dalam 1 tahun, ya. Mereka tidak ini pandemi, ya. Sehingga akselerasi transformasi digital sektor perbankan, transaksi ekonomi itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini gambaran singkat saja bagaimana teknologi itu memiliki kemampuan untuk mempercepat transaksi ekonomi. Nah, ini gambaran singkat saja, kita flashback. Telepon itu untuk mendapat 50 juta pelanggan itu perlu waktu 75 tahun. Ya. Radio itu untuk mendapatkan 50 juta pendengar itu perlu waktu 38 tahun. TV untuk mendapatkan pemirsa perlu waktu 13 tahun, ya, untuk 50 juta. Internet itu hanya perlu 4 tahun untuk mendapatkan 50 juta pelanggan. Facebook 3,5 tahun. Instagram hanya 6 bulan. Ya, saya kira hampir di teman-teman yang ada di Zoom ini pasti memiliki akun Facebook, Instagram yang sekarang menjadi Meta. Nah, dulu mungkin ada fenomena yang unik juga ketika ada Angry Bird itu, ya, 35 hari dia, ya, 6 bulan untuk Instagram, 35 hari, dan dulu pernah ada fenomena Pokemon Go itu, ya, Pokemon Go, mainan teman-teman yang waktu zaman dulu itu 19 hari dia. Nah, satu lagi hal yang menarik, ya. Perbankan BCA, BRI, Mandiri yang sudah hidup puluhan tahun di Indonesia dan salah satu bank terbesar. Mandiri itu hanya 40 juta nasabah. Ya, BRI mungkin lebih tinggi lagi 45 juta, BCA itu hanya 22 juta nasabah. Gojek yang baru hidup 5 tahun pertama itu sudah mampu meraih 44 juta pengguna. Dan saat ini sudah 200 juta. Itu semua karena teknologi. Oleh karena itu, bank saat ini memperkuat digitalisasinya untuk bisa meraih itu. Nah, ini gambarannya. Gojek ini mungkin 2021, ya, saat ini Gojek sudah 201 juta.
Dan kemudian evaluasinya itu 10 miliar dolar. Dulu Pak Nadiem memberikan Gojek mungkin modalnya hanya 2 eman ya. Dan kemudian 5 tahun kemudian dijual dengan harga 4 triliun, kemudian di top up 14 triliun. Bagaimana IT platform yang dia tidak memiliki kendaraan sama sekali tapi bisa menjual ratusan jasa taksi dan juga ojek ya. Tokopedia juga demikian. Baru lahir kemarin sudah valuasinya 7 miliar dolar, pelanggannya sudah 129 juta dan seterusnya dan seterusnya. OVO yang anak Ragil yang baru kemarin juga itu 2,9 miliar dan 110 juta pengguna. Bagaimana dengan perbankan? Ya, sekarang big tech ini sudah mulai masuk ke sektor membeli bank jago, ya, memiliki bank jago. Shopee kemudian membeli bank BKA berubah menjadi Shbank. Ya, kemudian BNI membeli bank kecil Mayora, BCA membeli bank Royal, kemudian Akulaku membeli bank Yuda Bakti menjadi Neobank, Neo Commerce Bank. Ya, nah ke depan pertanyaannya nanti kita bahas di belakang. Kira-kira siapa yang menang antara bank dengan big tech ini? Nah, physical economy tumbuh melambat hanya 7%, compound average growth, ya, growth rate-nya itu hanya 7%, transaksi digital tumbuh 21%. Indonesia salah satu yang tercepat, ya, saat ini sudah melampaui, ini kan data tahun 2020 kalau tidak salah, saat ini sudah melampaui China dan Brasil, ya, percepatan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah the power of technology. Nah, teknologi juga bisa mengubah transaksi provider fisik yang dulu, misalnya Bluebird dengan taksinya yang harusnya ada di pinggir jalan, ojek pengkolan dan seterusnya. Kalau kita pesan Good Traders, ini udah almarhum ya, OYO, Airbnb, TripAdvisor, Pagi-Pagi, Agoda, dia tidak pernah memiliki kamar hotel secara fisik, tetapi bisa menjual jutaan kamar hotel. Demikian juga Uber, Grab juga demikian, tidak memiliki satu kendaraan, tetapi bisa menjual jutaan kendaraan yang tiap hari diakses oleh teman-teman sekalian. Ya. Kemudian perusahaan retail terbesar Alibaba, Amazon nyaris tidak memiliki stok, tetapi bisa menjual miliaran produk. Ya. Facebook tidak pernah membuat konten, ini Meta ya, tetapi dia punya miliaran konten tiap hari. Ya. Demikian juga provider platform yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, investasi teknologi juga meningkat cukup pesat. Ya, provider teknologi juga dibutuhkan sudah meningkat pesat dan life cycle-nya cukup cepat. Ya, 6 bulanan seperti HP dulu ya, selalu terbit setiap 3 bulan muncul HP baru dengan functionality baru. Nah, pasti akan disrupsi dan disrupsi kalau kita tidak berubah, maka disrupsi akan terjadi, terutama di telco, financial services, transportasi. Oleh karena itu, Bluebird juga sudah mengubah terkonek dengan platform IT, jadi untuk memesan dan seterusnya. Itu survival adalah keniscayaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, sehingga ini sudah, yang mereka akan tergilas. Ini akan menjadi kenangan, ya. BlackBerry yang dulu kita pikir unstable, ya. BlackBerry yang dulu kita pikir, saya matikan video ya Bapak Ibu sekalian supaya agak ringan. Nah, BlackBerry yang dulu merasa jumawa, pada akhirnya juga collab oleh WhatsApp. Ya. Kodak ini sangat legendaris, kamera apapun kita sebut Kodak. Ya, ini juga mulai kolaps dengan adanya kamera di HP. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Perbankan pun juga demikian, kalau tidak berubah, sudah ada fenomena fly to service, sesuai dengan assessment kami di OJK, bahwa perbankan yang tidak masuk ke digitalisasi pasti akan kolaps. Ya, oleh karena itu, kita dorong mereka untuk melakukan konsolidasi dan investasi teknologi. Sekalian, ini kita sampaikan, sehingga dengan perkembangan pesat digital ini, digital innovation ini, ya, muncul digital ekonomi, shadow banking, jadi nasabah-nasabah yang tidak sabar dengan layanan tradisional perbankan, maka muncullah layanan-layanan baru seperti fintech dan seterusnya.
server-server data yang dulu fisik sekarang sudah beralih ke cloud, dibarengi dengan pengolahan data artificial intelligence, pengolahan data secara terintegrasi blockchain, muncul virtual banking, open banking, dan digital banking. Ya, tantangannya kemudian memang ekspektasi nasabah sudah menginginkan layanan keuangan itu tidak perlu lagi saya harus datang ke kantor bank. Kita melihat BRI, Mandiri, BCA yang dulu diantri sampai keluar kantor bank itu sekarang mulai sepi. Ya, ATM sudah mulai ditinggalkan. 98%, 97-98% transaksi perbankan tidak lagi dilakukan di kantor bank. Ya, sudah dilakukan di luar kantor bank. Ya, itu kira-kira gambarannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2017 kalau tidak salah, saya curi karena harusnya tidak boleh dibawa pulang. Ya. Jadi dulu bank-bank sebelum pandemi itu banyak menawarkan digital banking, tetapi kita semua masih comfortable datang ke kantor bank, transfer, kalau nggak dapat slip transfer itu kok tidak puas gitu ya. Sehingga, tetapi waktu itu tidak laku. Ya, hanya ketika kita harus terdiam di rumah, dikunci di rumah, maka saat ini tuntutan nasabahlah yang menginginkan bank itu bisa melayani secara digital. Ya, semua kantor cabang sudah berpindah ke HP kita. 5.000 kantor cabang sekarang ini sudah tutup tanpa kita merasa kehilangan. Ya, anak-anak saya pun sudah tidak tahu apa namanya teller, customer service, dan seterusnya. Ya, jadi mereka sudah digital savvy. Nggak apa-apa, yang penting bapaknya kenal teller sama customer service-nya. Nah, gitu. Ini fintech-fintech yang terus berkembang dengan segala layanannya. Jadi fintech itu terbagi 4 besar. Dari 20-an produk yang dia tawarkan, fintech itu kalau digolongkan 4 besar, yaitu transaksi sistem pembayaran, peer-to-peer lending, ya, pemberian kredit, crowdfunding, ya, dan kemudian market aggregator. Nah, di situ. Jadi sudah tumbuh jauh lebih cepat sekarang. Nah, bagaimana respon industri perbankan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Ini saya ambil quotasi dari si Bill Gates. Ini seorang yang benar-benar visioner. Bahkan dia bisa merencanakan pembuatan COVID Corona sebelum Corona itu sendiri melanda. Nah, Bill Gates itu tahun 1994 ini dikatakan the world need banking, but it does not need banks. Tahun 1994, ketika liberalisasi sektor perbankan lagi marak, kita mengeluarkan Pakto 88 dan bank tumbuh pesat. Itu yang dibutuhkan nasabah. Tapi Bill Gates malah mengatakan lain. Ya, kita perlu transaksi perbankan, tapi tidak perlu ada bank, istilahnya begitu. Dan ini diulang lagi di tahun 2002 dan kemudian 2012. Nah, kemudian Brad King. Brad King ini yang menulis buku dari Bank 1.0, 2.0, 3.0, dan saya tunggu bukunya 5.0, belum muncul. Buku terakhirnya dia 4.0. Dia mengatakan banking everywhere, never at a bank. Jadi dia sudah juga meramalkan bahwa kita nanti bisa berbanking dimanapun, tapi jarang kita akan datang ke bank. Nah, ini John Chambers, ini CEO dari Cisco, mengatakan bahwa kalau bank-bank itu tidak melakukan inovasi atau yang lain tidak melakukan inovasi dengan cepat, maka dia akan terdisrupsi. Dan juga Pricewaterhouse mengatakan saat ini sudah the end of the beginning, ya, dari digitalisasi. Kalau baru mulai sekarang, ini sudah terlambat sebenarnya. Nah, kalau pilihannya hanya 2. Kita akan bergerak ke arah digitalisasi, mentransformasi, atau tidak bergerak sama sekali. Ya, kita pasrah collab seperti yang dilakukan Kodak tadi ya, dilakukan BlackBerry, terus kemudian Blockbuster dan seterusnya. Ya, karena semuanya sudah terdigitalisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan surveinya McKinsey bahwa Indonesia merupakan negara tercepat yang melakukan adopsi digital, lebih cepat dibandingkan Brasil dan Cina. Ini kata McKinsey. Dan ini dibuktikan memang compound average growth rate dari e-commerce di Indonesia itu ya hampir 75% dalam waktu berapa ini? 2 tahun. Ya, sampai dengan 4 tahun nanti. Ya, di situ.
Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bloomberg. Will cash remain king or will digital dominate payment systems? Dan ini sudah terjadi, bahwa pembayaran dengan cash itu sekarang tinggal 8,2% dan dengan digital itu 91,8%. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian yang masih ada uang cash di dompetnya, ya meskipun milenial masuk kategori kolonial, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kita, suatu saat yang mengambil alih sektor ekonomi itu apakah bank atau big tech? Ya, jawabannya 62% menjawab big tech yang akan mengambil alih. Jadi nanti bank-bank itu dikuasai oleh ya big tech itu semacam ya mungkin Amazon, Google, kalau unicorn itu ya Gojek, Grab dan seterusnya. Ya, dan sekarang sudah mulai mereka menjajah perbankan dengan mengakuisisi beberapa bank. For us and as a regulator, it's fine gitu. Yang penting publik ekonomi itu terlayani lebih efisien. Ya, ini masih perdebatan. Mungkin dalam benak teman-teman sekalian juga sudah mulai timbul pertanyaan terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati evolusi perbankan itu berjalan paling lambat. Ya, bank itu dikenal sekitar 1400-an. Yang kalau oleh Brad King ditulis itu generasi bank 1.0, dan 600 tahun kemudian sampai 1980 ketika liberalisasi perbankan dilakukan. Jadi 400 tahun, 600 tahun lebih bank itu ya simpan pinjam saja bisnisnya. Ya, baru kemudian ditemukan ATM. Jadi kalau orang ngambil duit tidak harus ke bank, tetapi bisa di pojok-pojok jalan yang ada ATM-nya. Wah, itu luar biasa dulu, sangat dikagumi karena mesin yang di pojokan itu bisa mengeluarkan duit sesuai yang kita minta. Ya, ini generasi 2.0 sampai dari 1980 sampai 2007. Nah, kemudian muncul internet banking dan mobile banking. Lebih cepat lagi siklusnya, hanya 10 tahun. Internet banking diperkenalkan, muncul mobile banking, MS banking, ya, kemudian electronic banking, ya. Kita semua senang sekali bisa bertransaksi melalui HP, komputer dan seterusnya tanpa harus datang ke bank. Ya, tetapi ATM masih mendominasi. Nah, Brad King kemudian mengeluarkan buku 4.0 karena ternyata dengan internet itu diikuti perkembangan teknologi pengolahan data, terus kemudian analytical seperti AI, artificial intelligence, ini kemudian mempercepat proses digitalisasi itu. Ya, kita tidak perlu lagi. Sebenarnya ini sudah diperkenalkan dari 2016-2017, tetapi percepatannya, akselerasinya itu sejak COVID. Belum selesai dengan 4.0, muncul buku 5.0. Kita belum sampai menginjak atau selesai membaca, sudah muncul Metaverse Bank. Ya, dan ini sudah terjadi di tempat lain. Nanti di forum G20 yang saya dengar kemarin FGD di Bali, BRI, Mandiri, BCA, BNI akan melaunch Metaverse Bank. Ya, bentuknya seperti apa? Kita belum terbayang, tetapi paling tidak kita sudah memperkirakan transaksi virtual, ya, artificial, memfasilitasi crypto aset itu sudah akan terjadi. Ya, justru yang memulai itu orang-orang yang tidak kita duga. Ya, teman-teman sekalian mungkin familiar dengan Gozali Everyday. Ya, dia memfoto diri, menjual di laman virtual, di metaverse. Kemudian kok ya ada yang membeli 90 foto dia yang nggak ganteng-ganteng amat, mungkin yang di sini tidak jauh lebih ganteng daripada Gozali, tapi bisa menjual 90 fotonya di laman metaverse itu dengan nilai 1,3 M. Di situ. Dengan sarana namanya NFT, non-fungible tokens, difasilitasi oleh cryptocurrency. Ya, dia menjual dan mendapatkan Ethereum. Ya. Nah, masalah crypto aset, cryptocurrency kita bahas belakangan. Ya, kita bahas di lain sesi. Tetapi intinya sekarang old banking system, traditional banking system itu dengan bantuan teknologi sudah bergerak ke new banking system. Ya, apa itu bedanya? Kalau old banking system kita desain by analog, semuanya secara fisik, dokumen, kertas, dan kalau toh ada yang mengikuti lebih jauh pun sebenarnya mengikuti layanan tradisional, misalnya ATM.
kantor cabang. Ya, ATM sebenarnya mengikuti layanan teller, menggantikan teller supaya tidak antri di sana. Nah, kemudian muncul new banking system. Ya, jadi pengembangan fully digital. Jadi first principle design thinking. Jadi kalau sekarang yang digitalisasi di perbankan itu generasi pertama itu adalah mendigitalisasi layanan-layanan tradisional. Ya, nanti akan bergerak bank yang terlahir sudah menjadi digital. Oleh karena itu, BCA daripada saya mengubah seluruh infrastruktur saya atau legacy sistem saya ke digital, lebih baik saya beli bank kecil dan saya jadikan bank digital. Makanya dia membeli Bank Royal untuk menjadi bank digital. Demikian juga dengan BNI, lebih baik saya membeli Mayora. Shopee, daripada saya beli mendirikan bank baru, lebih baik saya beli bank kecil, bank kesejahteraan ekonomi, dan kita rubah menjadi bank digital, namanya C-Bank. Ya. Demikian kira-kira siklusnya. Ya. Nah, ini bedanya yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau yang bank tradisional itu sangat heavy aset, banyak kantor cabang, mereka mengandalkan banyak teller, banyak customer service untuk menyelesaikan seluruh transaksi. Dokumen masih fisik. Nah, nanti New Age Banks itu lebih kepada personalized layanan dari HP masing-masing, sangat personalized. Ya, mobile banking, seluruh transaksi terhubung dengan e-commerce. Jadi sekali hit, saya beli Tokopedia, Bukalapak, bank sudah bisa langsung membayar. Ya, terhubung dengan apa yang disebut Open API, Application Programming Interface. Ya, itu yang menghubungkan bank yang dulu tertutup, itu kemudian terhubung dengan berbagai e-commerce. Nah, ini saya lewati saja karena sudah ini tadi. Nah, sekarang bagaimana bank bergerak, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi ini yang mendrive itu sebenarnya adalah nasabah. Ya, nasabah itu ingin saat ini transaksi keuangan saya harus bisa saya lakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan device apapun secara cepat. Ya, kemudian sinyal juga harus kuat dan cepat, gitu ya. Nah, ini juga mendorong inklusi keuangan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang observasi kami di OJK, di DPNP, di tempat saya itu UMKM yang setiap krisis itu justru tumbuh pesat menjadi backbone, tetapi ketika COVID, mereka kolaps duluan. Karena basis UMKM itu tukang bakso, tukang mie goreng, dan seterusnya itu basisnya adalah fisikal. Ya, tetapi mereka sekarang sudah kita digitalisasi, sudah bisa beradaptasi. Ya, tukang bubur, tukang bakso di depan rumah saya itu seolah-olah sepi, tapi dia sibuk banget. Ya, dia membungkusin banyak bungkusan karena ternyata bookingan Shopee, GoFood itu sudah mengantri. Jadi bukan antrian nasabah, tetapi antrian-antrian dari pengantar itu untuk disampaikan ke depan rumah saya. Ya, lebih praktis. Itu yang disebut dengan inklusi. Nah, bank ke depan akan seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi survei dari Bloomberg mengatakan bahwa suatu saat Big Tech akan menang. Oleh karena itu, bank sebenarnya juga sudah mempersiapkan diri. Ya, ke depan itu pilihannya, bank itu akan menjadi super app. Ya, sebagaimana Big Tech yang lain. Ya, jadi bank itu nanti menyatukan pembelian barang misalnya seperti Tokped, beli-beli aku laku, terus kemudian pengadaan kendaraan seperti Gojek dan seterusnya dalam satu super app mereka, ya, dari app mereka. Pembayaran diselesaikan langsung di dalam satu ruang ini. Ya, ini cita-citanya bank. Sudah direncanakan oleh BCA, Mandiri, BRI, ya. Ya, mereka akan menjadi super app. Bank itu sudahlah santai saya, sehingga dia lebih ingin terkonek dengan ekosistem digitalnya. Ya, nah ini pilihan. Atau suatu saat bank itu ini platformifikasi, ya, ini plug and play saja. Ya, kalau aku nasabahku banyak terhubung dengan Tokopedia, ya saya plug dengan Tokopedia, Tokopedia bisa masuk ke saya. Jadi cherry pick, at any time bisa dicabut, diganti tempat lain.
ya. Ini pilihan saja. Jadi kira-kira ini perkembangan bank ke depan. Nah, belum selesai dengan itu. Sekarang muncul Metaverse Bank. Apa yang disebut dengan Metaverse, Bapak Ibu teman-teman kalian? Sebenarnya istilah Meta itu kan dari Facebook kemarin ya, yang Oktober 2021 itu Mark Zuckerberg itu mengubah logo dan sistem dengan investasi sekitar 10 miliar dolar ya, atau sekitar 160-an triliun di sana. Jadi mereka itu nanti akan menghubungkan social media, content sharing, dan marketplace di dalam satu ruang. Ya, ini yang disebut dengan Metaverse. Nah, untuk bisa menjangkau di sana, maka mereka menggunakan virtual reality dan artificial intelligence. Dan basisnya adalah Web 3.0. Nah, apa bedanya dengan sekarang ini kita ada di generasi berapa? Nah, kira-kira ini yang menjelaskan. Saat ini, dulu kita masuk Web 1.0. Ya. Dulu kita hanya Kompas, Detik, itu kita hanya bisa membaca, tidak bisa mengubah, dan tidak bisa kirim berita. Ya, sangat pasif kita. Nah, di 2.0 itu seperti Instagram, Facebook, ya, kita bisa mengubah, kita bisa upload dan seterusnya. Tetapi database milik mereka. Ya, kita tidak bisa memiliki seluruh database di Instagram. Nah, sekarang muncul 3.0. Ya, 3.0 itu kita bisa membuat konten sendiri, memodify sendiri, menjual sendiri, dan kemudian terkonek dengan beberapa infrastruktur digital lain dalam konteks blockchain. Ya, jadi kita terserah aja, tidak tergantung kepada platform. Ya, itu generasi Meta, ya, yang diperkenakan oleh Mark Zuckerberg. Nah, teman sekalian, ini sekilas saja mengenai Metaverse. Ya, ini untuk penyelesaian transaksi kripto dan diselesaikan dengan cryptocurrency. Ya. Jadi kita suatu saat dengan augmented reality, mungkin dengan kacamata ini. Ya, ini masih sangat, nanti suatu saat ini juga akan ketinggalan ya. Belum muncul sudah akan ketinggalan karena beberapa teknologi provider itu sudah mengembangkan kacamata biasa, seperti kacamata kita begini, tetapi kita bisa melakukan transaksi perbankan, memindahkan uang dan seterusnya, itu tanpa memegang apapun. Ya. Selain kacamata, juga dikembangkan soft lens. Ya, jangan-jangan suatu saat kacamata itu bisa menembus fabrik atau baju kita, gitu ya. Ya. Ini mungkin juga sudah dikembangkan itu. Jadi semua orang kelihatan nggak pakai apa-apa, gitu. Nah, produk dan layanan itu juga difasilitasi oleh kripto yang lain, ya. Cryptocurrency yang sekarang dilarang di banyak negara, suatu saat tidak terbendung. Ya, per harinya sudah 800-an triliun itu, per bulan ya mungkin. Ya. Nah, apakah Metaverse Bank sudah ada? Sudah. Ya, di Swedia, Korea yang banyak, mereka sudah mengembangkan Metaverse Bank untuk memfasilitasi aset-aset virtual. Ya, misalnya salah satu provider menjual kafling virtual. Kita bisa membeli, harga bisa meningkat, bisa kita perdagangkan, pembayarannya lewat cryptocurrency dan seterusnya. Jadi kita suatu saat hidup di bayang-bayang. Jadi teman-teman sekalian, the great things today were once possible, ya. Hal-hal yang dulu kita bayangkan nggak mungkin, saat ini akan menjadi sesuatu yang glorious, gitu katanya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini nggak kita alami. Jangan sampai suatu saat pesawat itu juga dijalankan secara digital karena impact ini. Ya, sudah di dalam pesawat dan sudah terbang, baru ada pengumuman bahwa yang menjalankan pesawat autopilot karena kita sedang work from home. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang meskipun saya juga tim kami menerbitkan blueprint, memberikan landasan pacu buat bank untuk masuk digital, tapi ada kegalauan terkait dengan what is the risk, the unknown risk. Ya, kemarin DBS, bank besar di Singapura, yang syarat investasi teknologi bisa blackout 3 hari, nasabahnya tidak bisa memindahkan uang. Ya, akhirnya Bank Sentral Singapura, Monetary Authority of Singapore itu mendrop
bertruk-truk uang fisik untuk memfasilitasi itu. Dalam beberapa waktu mungkin kita pernah mengalami perlambatan atau bahkan hilang akses mobile bankingnya Mandiri atau perlambatan di BCA. Ini serangan-serangan cyber itu yang perlu kita waspadai. Mereka masuk dan bisa mengunci aplikasi di perbankan dan minta tebusan. Nah, tetapi per hari ini jutaan hacker mencoba. Yang paling banyak adalah menyasar network yang paling lemah dari sistem perbankan. Siapa mereka? Nasabahnya. Ya, teman-teman sekalian ini itu sudah telanjang dari sisi data diri ke seluruh app. Ya, banyak yang pengen masuk ke apps-nya Tokopedia, Akulaku, Traveloka, dan seterusnya. Data kita itu sebenarnya sudah tersebar dimanapun. Identitas kita dan pergerakan kita sudah dipetakan oleh mereka menggunakan big data dan artificial intelligence mereka. Saya dulu waktu masih rajin kuliah di tempatnya Bu Nora, baik mengajar ataupun kuliah waktu itu. Daripada saya naik mobil dari kantor saya yang di Tamrin ke Grogol, perlu waktu 1 jam, 1,5 jam. Kemudian sekretaris, Pak, pakai Gojek saja 10 menit dan kadang dapat pakai GoPay bisa diskon, Pak, 10.000 jadi 8.000, katanya begitu. Selama 3 tahun saya jalanin rute itu, ya bolak-balik atau kemana. Ketika saya berhenti, ya itu Gojek atau Grab itu menginformasikan ke saya, Hai Anu, sudah sekian lama Anda tidak lagi ke jalan ini, ke jalan itu, dan seterusnya. Oh, jadi saya ini dipetakan, ya. Jadi teman-teman kalau rutin mengunjungi tempat-tempat tertentu, tolong dibelokkan sendiri sedikit, terus baru pesan lagi ke sana, supaya tidak terlalu dipetakan, ya, gitu kira-kira. Nah, pembelian juga begitu. Sudah sekian lama Anda tidak lagi masuk ke ini kami, ya, itu dan seterusnya. Jadi kita itu sudah di capture. Ini bagian dari risiko-risiko serangan cyber, kebocoran data, dan kemudian perlindungan data pribadi. Bank selalu jadi tempat yang dipersalahkan meskipun bocornya di mana. Karena kerugian, loss event itu pasti terjadi di bank ketika dana-dana teman-teman sekalian itu berkurang. Ya, jadi ini yang perlu kita waspadai bersama-sama. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kebijakan? Selalu ada di simpang jalan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini dilema dari regulator, ya. Nah, jadi future banking business itu menimbulkan benefit, ya, tetapi juga menimbulkan risiko, ya. Tinggal kita berpihak kemana. Tetapi regulator dimanapun itu selalu risk averse inherently. Nah, saya rubah paradigma itu ketika saya ditugaskan untuk menyusun peraturan bahwa I will take the benefit, ya, tanpa menghilangkan aspek prudensial. Karena kalau saya terus menerus regulasi kita itu bank tidak boleh ini, tidak boleh itu, mewaspadai itu dan itu, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk melakukan inovasi industri kita dan daya saing perbankan itu rendah. Tapi kalau kita mengambil benefit, kita akan mendorong ruang inovasi baru, ekonomi lebih efisien, masyarakat lebih terlayani. Cuman kita perlu menerapkan prudential measure yang cukup ini, ya, mitigasi risiko, ya, kepada industri terkait dengan produk dan layanan. Ini yang disebut dengan diabolical dilemma, ya, dilema yang pelik yang dihadapi oleh regulator, ya, in between taking the benefits atau risk, ya. It's a very difficult choices. Oke. Nah, oleh karena itu kita siapkan roadmap sektor perbankan 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur, akselerasi digitalisasi, kemudian kontribusi terhadap perekonomian dan juga transformasi internal di OJK di pengawasan. Nah, kemudian kita siapkan juga dengan blueprintnya, transformasi digital banking, dan kita sudah selesaikan, dan kemudian saat ini siapkan peraturannya, mana-mana yang hanya menjadi guiding principle atau mana yang perlu kita enforce, ya. Dan kita selalu melakukan assessment at any time kepada tingkat maturitas digitalisasi. Jangan hanya latah. Kalau you nggak mampu ya nggak usah masuk, jual aja bankmu kepada investor yang lebih mampu, ya, karena bank itu tetap harus menjaga banknya secara sustain.
Nah, ke depan ada isu baru terkait dengan sustainable finance. Ya, ini juga tantangan baru. Suatu saat mungkin transisinya yang kita khawatirkan, ya, yang kita ingatkan ke Bank. Bagaimana suatu saat satu titik suatu negara melarang mobil-mobil menggunakan bensin atau apapun yang menimbulkan polusi. Oleh karena itu mobil listrik digenjot. Pembiayaan-pembiayaan yang tidak pro environment itu juga dikenakan ATMR yang tinggi, ya, dianggap berisiko tinggi. Nah, pada saat ini eksposur bank semuanya ada di produk-produk atau pabrik-pabrik yang masih melayani tradisional, ya, berbahan bakar batu bara dan seterusnya. Oleh karena itu isu green banking, sustainable finance itu menjadi critical. Ya, itu satu topik tersendiri karena itu sangat menarik dan teman-teman juga yang tertarik kepada model green financing itu bisa mendalami nanti mungkin di sesi berikutnya. Ini kira-kira blueprintnya, ya. Jadi this is not the ultimate weapon, ya, tetapi amunisi untuk mencapai sektor perbankan yang resilient, kompetitif dan kontributif. Ya, kita barengi akselerasi pilar 2 itu dengan blueprint. Kita atur bagaimana bank melakukan pengelolaan data, perlindungannya, data transfer, data governance-nya, kemudian kita beri guideline mengenai investasi teknologinya, risk management-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, suatu saat mungkin harus mendengar istilah operational resilience. Ya, bank itu kalau masuk ke era digital harus tahu IT risk management-nya. Kalau dia meng-outsource, dia harus melakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing-nya dan harus waspada terkait dengan serangan cyber. Ya. Baru kemudian ke kolaborasinya, karena standalone digital entity tidak akan sustain. Dia harus berkolaborasi, terkonek dengan ekosistem digital yang lain. Ya, ini eranya bukan disrupsi lagi, tetapi sinergi, kolaborasi, dan connectivity. Kemudian bagaimana dengan tatanan institusinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana mengeducate customer-nya. Ini yang lebih penting, yang paling penting. Karena saat ini semuanya sekarang di bulan madu. Ya, di honeymoon stage itu semuanya serba indah katanya. Ya, tetapi kita belum tahu pernik-pernik problem itu akan ada di depan kita mungkin 6 bulan atau setahun kemudian. Nah, ini slide jadi kita juga spirit regulasi kita lebih ke principle based, lebih ke fasilitatif, dan semua ketentuan itu sifatnya adalah living document. Jadi at any time ketika ada perubahan ekosistem, kita juga harus siap-siap untuk mengupdate. Sebagai Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali yang dikatakan Pak Presiden bahwa apapun infrastruktur yang ada di sektor keuangan itu dua hal, harus bisa menciptakan inklusi keuangan dan juga percepatan literasi. Ya, kalau kita sekarang begini, Bapak Ibu sekalian sekarang pegang digital banking, membuka rekening di bank itu tidak susah payah sekarang. Ya, dulu saya harus pakai KTP, dokumen macam-macam, data diri, datang ke customer service, prosesnya ini besok belum tentu sehari selesai, besok ngambil buku ya balik lagi. Bapak Ibu coba membuka account lewat digital, hanya perlu waktu setengah jam, ya. Dan jangan coba-coba pakai KTP palsu karena akan kedetek. Ya, saya sudah coba dengan cloning KTP saya yang persis. Ketika saya difoto, dia bertanya, Pak, ada KTP yang asli Pak? Gitu. Karena sebenarnya KTP kita itu luar biasa functionality-nya ya, teknologinya. Ya. Dan dengan fingerprints. Nah, kemudian ada pertanyaan. Ya, kalau kita diculik, kalau dulu dengan ATM kan kita digiring ke mesin ATM, suruh ngasih PIN-nya dengan itunya. Nah, kalau sekarang kita diam-diam diculik di tengah jalan, itu hanya perlu HP dibuka dan perlu fingerprint kita, membuka banknya pakai fingerprint dan dirampas HP-nya. Mereka bisa melakukan apapun. Ya, kemudian ada bank yang melakukan inovasi, security. Kalau begitu kita perlu pakai face recognition, ya, kan lebih kompleks. Ternyata saya foto saja, ini random teman-teman ini, saya buatkan, saya cetak persis seukuran muka saya, dan kalau saya dapat dapat HP teman-teman dan kemudian saya potret ke ini saya, itu bisa kebuka akunnya. Nah, jadi itu sangat rentan. Oleh karena itu
literasi keuangan kepada konsumen itu diperlukan, terutama terkait dengan aspek security-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang untuk bergerak ke arah sana, angan-angan OJK itu ya untuk menciptakan industri yang stabil, tangguh, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan secara sustain. Dan OJK harus bisa memberikan pengaturan pengawasan yang agile, adaptif, efektif, dan efisien. Yang diperlukan apa? Dan ini berlaku hampir seluruh sektor, termasuk di tempat kita belajar, perlu reformasi aspek people, business process, and technology, ya, untuk bisa adaptif terhadap lingkungan. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir, dan ini mengakhiri tugas saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan membantu, stay safe, dan yang penting seperti kata Prof. Eti, ya, yang penting adalah sehat, apapun teknologinya. Ya. Sekian Bu Prof. Eti, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Anung. Wah, betul-betul luas ya wawasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Anung ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Inilah sesi tanya jawab sampai Mbak Dini 1:30 ya Mbak Dini. Mbak Dini. Oh, sampai jam 2. Oke, ya sampai jam 2. Yang penting di sini ya, karena kan banyak ya masalah-masalah ini ya di perbankan ini, terutama yang ini perusahaan-perusahaan fintech dan sebagainya ya, mungkin bisa dipertanyakan. Ini yang kelihatan itu dari sini nih, Mas Adam tuh kelihatan itu, Adam. Ayo, itu yang kelihatan David, Mas David, Mas izin Adam. Bertanya, boleh Prof? Boleh, pokoknya semua harus tanya. Nah, Dr. David, silahkan. Selamat pagi, Pak Dr. Anung, Prof. Eti, dan teman-teman semua. Saya David, Pak Dr. Anung, alumnus Trisakti 2020 program doktor. Ya, selamat siang Pak David. Ya, izin Pak Dr. Anung, selama disertasi saya sering membahas dengan Istiana Muftah dari OJK, Prof. Sustainable. Oh ya, Bu Isti ya. Dr. Inka Yugiantoro dan Hendrikus Pasagi, Fintech. Jadi 2016, Pak Dr. Anung, saya menghadiri Fintech Festival yang dibuka oleh Pak Jokowi, Pak Dr. Anung. Saya lihat 2016 ke sekarang itu 6 tahun cukup cepat perkembangan yang seperti Pak Dr. Anung katakan ya. Dan saat itu saya amati juga salah satu yang hadir adalah Jerry Eng, Dr. Anung. Beliau adalah Direktur Bank BTPN, dan setelah Fintech Festival launching, beberapa lama dia mendapatkan opportunity atau keuntungan dari Fintech, yaitu membuka Alobank. Dan selama ini saya lihat juga Pak Dr. Anung, Fintech itu berkembang, banyak pelaku usaha di UMKM, tapi juga banyak juga korban Pak Dr. Anung. Ya, dari pinjaman online yang ilegal. Maksud pertanyaan saya adalah, Pak Dr. Anung, saat 2016 Indonesia sedang sibuk branchless banking, sekarang sudah sibuk dengan digital banking. Belum selesai itu, kita sudah mulai mempersiapkan diri ke metaverse. Artinya, Pak Dr. Anung, fungsi bank ini sebagai agent of development. Saran kami, OJK juga mengawasi Pak Dr. Anung, bagaimana masyarakat kita ini, ya, pada saat perubahan itu, yang seperti Pak Dr. Anung katakan, ada perkembangan, ada risiko, ya, ada juga pembelajaran masyarakat, sehingga mental pengetahuan, ya, dengan teknologi yang tidak bisa kita hindarkan ini, ya, masyarakat menangkap ini sebagai opportunity, dan bank menganggap ini sebagai agent of development, sehingga Indonesia ini diuntungkan Pak Dr. Anung. Karena kalau kita lihat mental digital Indonesia ini, kalau kita lihat mereka tidak sadar bahwa big data ini adalah diuntungkan oleh bukan Indonesia dong. Begitu Pak Dr. Anung, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Dr. David. Silahkan Pak Dr. Anung. Dr. David langsung atau ya, Langsung saja. terima kasih pertanyaan Pak Dr. David. Langsung. Ya, baik Ya. Pak. Baik. Mungkin nanti sampai di 2/4 saja Prof. ya. Iya. Kedua, saya sudah ditugaskan Bu Dr. Nora di ME. Iya, iya. Harus sharing di ME juga Prof. Nah, Terima Dr. kasih David, ya. Ya, fintech itu hanya marak dan hanya tidak ada isu di tempat lain kecuali di Afrika dan Asia, ya. Anak-anak itu dibaca ya. Ketika fintech awal-awal lahir, Eropa, di Amerika tidak, dan negara-negara lain yang sudah hampir penduduknya itu 100% memiliki account, termasuk Malaysia, Singapura, mereka tidak ribut dengan fintech. Ya, fintech itu lahir karena banyak yang masih underbanked, jadi orang-orang yang tidak memiliki akses ke sektor keuangan formal difasilitasi oleh fintech ini dengan segala kemudahannya. Nah, ketika mereka muncul marak, ya, kita ketemu. Saya masih ingat di 2017 ya, menemani Dewan Gubernur dan juga Deputy Komisioner di EMEAT High Level Meeting. Itu dihadiri oleh Dewan Gubernur dan Gubernur Bank Sentral di seluruh Asia Pasifik dan juga Eropa. Pertanyaannya adalah, ini maraknya fintech itu siapa yang ngawasi? Itu dulu. Karena amanat undang-undang di jurisdiksi itu, lembaga pengawas baik Bank Sentral maupun Financial Service Authority atau OJK itu hanya mengawasi entitas lembaga keuangan formal, keuangan. Nah, apakah kita mengawasi aktivitinya atau lembaganya? Hampir seluruh undang-undang mengamanatkan kita itu mengawasi institusinya, bukan aktivitinya. Nah, waktu itu dilema. Nah, OJK mengambil inisiatif untuk mengambil peer-to-peer lending untuk diawasi. Tetapi konteksnya bukan dalam pengawasan prudensial atau pengawasan kelembagaan, tetapi perlindungan konsumen, Pak David. Step awal itu adalah untuk perlindungan konsumen, karena seperti sama ketika apakah OJK juga mengawasi First Travel atau koperasinya Salman Nuryanto yang di Depok itu, tetapi kemudian kita merekomendasikan dia untuk ditutup. Ya, First Travel itu bukan sektor keuangan, tetapi dia melakukan aktivitas pengumpulan dana yang bersifat ponzi, dan itu harus kita hentikan segera, karena kalau tidak korbannya itu makin lama makin besar. Oleh itu sama dengan Salman Nuryanto, kedoknya koperasi tapi mengumpulkan duit di luar anggota-anggota koperasi, ya, penghimpunan dana, konteks masuknya dari situ sehingga kita tutup juga. Nah, fintech ini juga begitu. Nah, fintech dulu itu kalau memberikan bunga tidak ada kontraktualnya, memberikan bunga sesuka-sukanya, kadang bunga harian gitu ya. Nasabah ini kok ada duit gampang sekali didapat tanpa ada pertemuan apapun, hanya nyetor KTP, kemudian cloning HP-nya, kemudian dapat uang. Ya, tidak dia sadari bahwa kemudian cara menagihnya dipermalukan secara umum. Ya, dan mereka terjebak kepada rentenir digital istilahnya gitu. Nah, akhirnya kita step in, kita kerjasama dengan Kominfo, hampir setiap tahun itu ribuan fintech ilegal kita tutup. Tetapi seperti kita mengarungi hantu ya. Karena begitu kita tutup hari ini, besok dia ganti nama baru dengan IP protokol yang baru dan beroperasi lagi. Oleh karena itu yang kita sosialisasikan adalah pertama, continuous customer education. Kedua adalah dengan mengumumkan fintech-fintech peer-to-peer yang legal. Bedanya apa? Fintech yang legal itu, kita punya daftar, minimal dia punya kantor, direksinya siapa, bungamu berapa, cara menghitungnya bagaimana, dan cara menagihnya seperti apa. Paling nggak total asetnya juga. Nah, fintech yang legal ini sudah memberikan kredit hampir akumulasinya di atas 200 triliun. Outstandingnya sudah 34 triliun. Artinya sebenarnya, dan tidak ada masalah ya.
Ya, tidak ada masalah karena mereka yang masuk ke fintech yang benar ini pasti juga nasabah-nasabah yang benar. Ya, Pak, itu kan bunganya tetap tinggi. Oh iya, karena risikonya tinggi. Tetapi UMKM itu margin keuntungannya itu bisa di atas 100%, apalagi makanan. Ya, dan mereka hanya dibebanin bunga 20%, 24%, 25%. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau bisnisnya benar, bayar bunga pun mereka masih tetap untung. Gitu Pak David. Nah, memang kuncinya tadi Pak David, edukasi perlindungan konsumen itu harus terus ditegakkan dan itu keharusan bagi perbankan untuk bisa mengkomunikasi itu. Ya, itu kira-kira Pak David, mudah-mudahan menjawab atau ada yang belum terjawab juga. Ya. Terima kasih Pak Dr. Anung. Silahkan yang lain, ayo. Izin bertanya. Iya, Ibu Dr. Agustin, silahkan. Assalamualaikum. Ceria ini ya, ceria. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Hanung, tadi paparannya luar biasa, tajam begitu ya, dan terkini mengenai digitalisasi perbankan green banking. Nah, menarik Pak, kebetulan saya juga meneliti beberapa kaitannya transformasi digital ini dalam hal pajak dan juga saya kaitkan ke budaya. Baik, kalau sependek pengetahuan saya Pak Dr. budaya digital ini merupakan prasyarat begitu ya dalam hal melakukan transformasi digital, karena penerapan budaya digital ini lebih kepada mengubah pola pikir agar kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Nah, kalau kita sering dengar orang yang dapat bertahan bukan orang yang paling kuat atau yang paling pintar begitu ya, tapi orang yang bisa beradaptasi. Nah, mohon pencerahannya Pak Dr. Anung, barangkali aspek atau keterkaitan budaya begitu ya dalam hal digitalisasi dan juga mindset tadi kaitannya dengan perbankan di saat ini yang berbasis green banking. Demikian, terima kasih. Ya, saya sedang cari satu slide. Saya memiliki satu slide yang sesuai yang diinginkan Bu Dokter. Mudah-mudahan ketemu. Ya. Saya bukakan yang above all dari seluruh proses digitalisasi itu yang terpenting memang adalah budaya. Kultur, sebentar. Betul, Pak Dokter. Ya. Karena terbuka banyak sekali. Saya perlu waktu sedikit saja, kalau mudah-mudahan terbuka. Nah, aku nggak bisa akses lo. Barangkali mungkin bisa share sedikit mengenai bagaimana gitu ya budaya kemudian menjadi aspek yang diperhitungkan dalam perkembangan digitalisasi perbankan. Demikian Pak Dokter, mungkin di OJK atau pembuat kebijakan begitu. Ya, jadi ini saya perlu sebentar 1 menit saja. Ini dia. Saya share screen ya sedikit ya. Saya izin share screen. Nah, ini dia. Nah, Bu Dokter Agustin ya. Ya, Bu Dokter. Baik, Pak. Saat ini yang terpenting untuk masuk ke digitalisasi itu pertama adalah digital leadership. Ya. Ini mengatur ya. True leader has the confidence to stand alone. Jadi gini, digital leadership sama gini yang diperlukan 3, intellectual leader, digital leader, dan true leader untuk bisa membawa suatu transformasi dari tradisional. Ini kan swingnya cukup lebar ya. Dari traditional banking kemudian masuk ke digital, dan itu dipaksa oleh kondisi eksternal. Kalau dulu bank menawarkan, sekarang dia buru-buru harus melayani dan sangat personalized. Oleh karena itu, nanti digital transformation is not about technology, it's about strategy, leadership, and a new way of thinking. Nah,
Ketika kita sudah kita sudah bisa menginstil seperti Jerry yang tadi disampaikan Pak David ya, saya sangat tahu orang ini. Ya, saya kenal dari sejak Danamon, BTPN, dan kemudian dia sangat inspiring. Dan a good leader, a good manager, itu is about ini, get things done through other people. Ya, jadi bagaimana dia bisa membuktikan visinya itu kepada orang, ya, dan orang lain bisa melakukan. Nah, satu lagi, ini saya cari mengenai kultur ya, culture. Nah, ini Dr. Agustin. Jadi transformasi digital itu bukan dimaksudkan untuk mengubah budaya dengan mengakomodasi teknologi, tetapi transformasi digital ini adalah adopsi teknologi untuk mendukung perubahan budaya organisasi. Oleh karena itu di dalam digital maturity kita, itu yang paling rendah sekarang ini yang kita nilai itu bukan aspek data, bagaimana pengelolaan data, teknologi itu di depan. Ya, kemudian masalah risiko mereka sangat sadar. Tetapi yang nilai paling rendah justru adalah tatanan organisasi. Rupanya bank-bank kita itu merubah mengikuti visi bisnisnya, tetapi baik dari si talent, bisnis prosesnya itu masih kepada traditional banking centric. Ya, mereka belum mengubah institusinya ke arah budaya digital. Itu yang kita temukan. Jadi oleh karena itu saya muncul dengan tayangan ini bahwa agar berhasil diperlukan perubahan mindset dan kultur organisasi untuk dapat memahami perilaku di era digitalisasi. Jadi yang maju itu baru teknologi dan visi bisnisnya, tetapi seluruh infrastruktur baik sisi talent, people, business proses itu belum berubah. Ya, hanya infrastrukturnya saja yang berubah. Nah, itu tidak akan sustain. Oleh karena itu, kenapa seolah-olah bank-bank besar itu terasa lambat untuk mendeklar dirinya as a digital banking, sementara bank-bank kecil cepat sekali tumbuh, ya, tumbuh pesat. Karena itu, legacy sistemnya, talentnya, bisnis prosesnya itu harus dirubah duluan sebelum mereka masuk. Dan itu akan sustain dalam memelihara nasabahnya. Nah, ini masalah kultur ya, digital first mindset. Jadi budaya digital itu cakupannya ini. Ada inovasi, data driven, kolaborasi, budaya terbuka, dan ini harus merasuki intuisi dari talentnya. Gitu kira-kira Bu Dr. Agustin. Ya, tadi ada lagi. Terima kasih Pak Dr. Anung. Terima kasih, sangat jelas Pak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, siapa? Ayo, ini banyak dokter-dokter keuangan. Ya, ya, Pak Indra nih dari perbankan juga. Ya, yuk, baik. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Dr. Anung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ya kalau kita berbicara transformasi digital Pak Dr. Anung. Kebetulan saya juga lagi menyelesaikan disertasi saya terkait dengan transformasi digital banking gitu ya untuk sustainability banking yang ada di Indonesia begitu. Dari highlight yang diberikan oleh Pak Dr. Anung, saya cuma mau menanyakan Pak terkait dengan kesiapan daripada semua bank yang ada di Indonesia ini gitu ya, terutama kita lihat saat ini bahwa banyak bank-bank yang memiliki bukunya yaitu buku 4, buku 3 atau berapa seperti yang kita tahu gitu ya, yang memang ada transformasinya itu Pak, sebagian besar adalah bank-bank yang memang memiliki modal yang besar seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang lead di dalam Indonesia seperti itu ya, pemain banking playernya di Indonesia begitu ya. Bagaimana dengan bank-bank lain Pak, seperti bank-bank daerah? Kita tahu bahwa hampir semua daerah memiliki bank. Terus kemudian belum lagi bank-bank yang kecil yang memang modal dasarnya intinya itu sangat sedikit gitu ya. Nah, itu membutuhkan memang transformasi tadi mau tidak mau itu supaya mereka sustain. Itu yang perlu kita dongkrak seperti itu. Kalau dari Bapak Anung melihatnya seperti apa untuk di semua sektor bank yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara tadi bahwa Bank BNI dengan Mandiri kesiapannya metaverse, how about dengan yang mereka ini seperti itu? Mereka harus berbenah bahwa seperti Bapak bilang tadi,
Oke, kita melanjutkan transformasi, mereka harus menginvestasikan secara digitalnya segala macam, tapi proses bisnisnya tidak didukung. Kemudian talent yang ada di dalam mereka juga tidak didukung, empower yang ada di mereka juga tidak siap gitu Pak ya. Artinya apa, akan terjadi tumpang kejomplangan yang besar begitu, mengingat bahwa banyaknya bank yang masih di dalam taraf yang seperti tadi saya bilang, banyaknya ada gap gitu ya, antara besar, kecil, dan yang sangat besar seperti itu. Sehingga saya juga dalam mengakses begitu ya, apa benar gini ya, apakah bank-bank ini nanti akan bankrupt ketika mereka tidak lead untuk digitalisasi, atau setidaknya follow begitu. Kalau mereka pasrah ya seperti Pak Anung bilang tadi, jual saja banknya. Apakah semudah itu, seperti itu gitu ya, mereka jual kepada bank besar untuk dibikinkan bank, atau memang berganti, yang tadi mungkin fintech-fintech tadi itu lebih cepat perkembangannya, mereka mengakuisisi bank itu, kemudian merubah namanya menjadi sebuah something new begitu ya untuk Indonesia ini. Itu satu Pak. Kedua, yang kedua adalah terkait dengan benefit and risk assessment seperti itu ya. Kadang-kadang kita selalu diharapkan bahwa customer centricity itu adalah utama begitu ya, supaya nasabah ini loyal dan menggunakan terus platform yang kita tawarkan, which is itu apakah dia payment, transfer, dan lain sebagainya, supaya mereka tetap tahan di kita gitu ya. Kita selalu fokus terhadap customer centricity tadi, mengingat bahwa secara regulasi bank itu adalah high regulation Pak. Kalau udah mendengar OJK, kita itu udah nggak tahu mau ngomong apa begitu ya, kalau udah dengar OJK gitu Pak ya. Tapi mendengar daripada e-commerce, daripada ini, karena ada perbedaan enforce-nya gitu ya. Kalau untuk bank seperti itu kayaknya regulation-nya itu ketat sekali, karena tadi fungsi intermediarinya ada di bank seperti itu. Tapi kalau di fintech atau di e-commerce itu mereka hanya proses penyaluran saja, agent seperti itu ya. Tidak ada unsur yang bisa menghimpun dana masyarakat gitu. Artinya kalau terjadi sesuatu, dia itu tidak akan memberikan yang namanya risiko sistemik yang terjadi di Indonesia ini gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dulu salah satu bank aja bermasalah, itu risikonya sampai sebesar-besarnya, bagaimana dengan penjaminannya, bla bla dan segala macam gitu ya, terkait dengan regulationnya ini gitu. Nah, dengan perkembangan digital ini, saya ingin tahu dari Pak Anung sendiri, dari OJK-nya sendiri, infrastrukturnya bisa nggak memisahkan antara yang tadi seperti yang metaverse dengan yang baru transformasi, atau bahkan yang akan ya seperti kita tadi mau menggandeng saja dah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang. Satu Pak, itu yang kedua Pak ya. Yang terakhir Pak, penutup. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bank-bank sekarang ini berlomba-lomba untuk generate profit. Ya, kita ngelihat bahwa kalau bank itu membukukan suffer loss-nya, kayaknya banknya aduh menjerit begitu ya, pindah sana pindah sini seperti itu. Bank-bank juga dituntut untuk mengenerate profit yang tinggi gitu ya, sehingga mereka harus efisiensi operasionalnya, bahkan ada layoff di kantor cabangnya dan sebagainya. Nah itu bagus memang iya untuk proses digitalnya dan segala macam gitu ya. Tapi mengingat pertumbuhan yang didorong tadi Pak ya, yang didorong adalah untuk yang lokal, terus ada benefit daripada dia punya kita punya society itu yang para pekerja yang sekarang ini, yang dulu mungkin ya masih bisa ditampung di mana-mana, sekarang itu harus berinovasi, melakukan sesuatu yang sendiri. Bahkan nanti kalau dibilang Bapak tadi adalah 4.0 atau 3.0, kita yang membuat konten harus kreatif ya, kripto dan lain sebagainya, sehingga kita bisa survive gitu ya. Kalau dulu kita bisa tamat kuliah, kita berlomba-lomba untuk masuk bekerja dan lain sebagainya, tapi sekarang tidak berpikir seperti itu gitu ya. Nah, edukasi inilah yang seperti apa begitu ya kepada generasi muda sekarang seperti itu. Jangan beranggapan bahwa tamat kuliah nih Trisakti begitu ya, bahwa aku belum kerja, dan bukan merupakan sesuatu yang bisa mempersempit lapangan pekerjaan kalau misalnya beberapa banyak perusahaan-perusahaan termasuk banking ini ya itu tutup begitu ya, tapi beralih kepada fintech-fintech yang mungkin e-commerce yang bisa luar biasa sekali tumbuh dan berkembang. Dan ini seperti apa strategi kalau kita proaktif sekali terhadap pertumbuhan ini, tapi tidak mengenyampingkan juga society-nya seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak, hanya 3 poin saja dari saya. Oke. Baik, terima kasih
bagaimana OJK menyiapkan tadi penguatan bank-bank. Jadi teman sekalian harus pisahkan nanti ke depan. Tadi kan ada slide saya itu yang digital bank masuk digitalisasi itu hanya mendigitalisasi layanan tradisionalnya saat ini. Ya, itu yang disebut dengan digital by analog. Mana itu? Bentar. Nah, kelihatan ya. Jadi nanti harus dipisahkan dua. Jadi saat ini bank tradisional, ya, old banking system itu, dan saat ini mereka masuk ke proses digitalisasi. Itu bukan tipe yang istilahnya first principle design thinking, itu bank yang baru itu sudah jadi bank digital. Jadi di aturan kita itu, jadi saat ini yang terjadi di industri itu dibagi tiga. Bank yang masih beroperasi penuh digital penuh. Jadi kalau teman-teman punya tabungan di bank-bank kecil di mana yang kalau mau nyairin duit atau transfer harus datang ke banknya dan seterusnya, ya nggak punya ATM, jadi mereka masih full traditional banking. Ada juga bank-bank yang separuh tradisional, tetapi dia sudah mulai mendigitalisasi layanan tradisionalnya. Jadi dia sebenarnya tidak bisa disebut bank digital, tetapi dia sudah memberikan layanan digital. Ya, harus dibedakan. Nanti lahir atau mengakuisisi bank dirubah menjadi bank digital. Yang kalau saya transaksi saya tidak perlu lagi datang ke bank, mungkin malah nggak perlu datang ke bank. Saya buka account pun saya nggak perlu datang ke bank. Itu yang disebut dengan digital banking. Nah, ke depan itu bank itu harus mengkonversi dirinya dari old banking system itu menjadi bank-bank yang melakukan transaksi layanan digital. Ke depan itu bank itu harus seperti itu. Nah, untuk menjadi bank yang full digital, malah masuk ke metaverse segala, itu nanti tidak semua bank. Ya, mungkin hanya 1-2 bank yang terus bisa mengikuti teknologinya. Dan itu, sehingga bank-bank di dunia manapun, di belahan dunia manapun itu, semuanya sekarang sudah digital banking by services, tetapi kita tidak bisa menyebut that's a full digital banking. Ya, itu teman-teman harus pahami itu dulu. Nah, customer yang loyal dan seterusnya. Saya itu sejak 2012 atau 2010 malah ya, meskipun saya di pengawasan di sana itu, saya tidak paham atau tidak percaya adanya customer yang loyal. Pak, saya ini punya niche market, punya ini. It's a nonsense. Dia loyal karena price-mu. It's not the branding. Apapun bentuknya saya tetap BCA, pecah gesang derek BCA. Hidup mati pokoknya ikut BCA atau ikut bank apa. Enggak ada itu. Jadi kalau ada direksi bank datang ke kami kemudian ini kalau kita bicara loyal, ya, nasabah datang ke tempatmu just because of your price that you offer, karena bunganya, bukan karena brand name-mu. Coba turunin bunganya, pindah dia. Nah, sekarang ini, ya, bank nasabah itu juga loyal kepada bank-bank yang yang mampu memberikan layanan digital. Nah, ada berapa bank? Saat ini berdasarkan observasi kami, baru 18 bank yang mampu memberikan layanan digital. Ya, di situ. Bank yang lain bagaimana? It's about choice, ya. Dia masih yakin dengan customernya yang loyal dan secara bertahap mentransformasi digitalnya, gitu ya. Atau dia tergilas, atau dia merelakan dirinya diakuisisi, gitu, oleh pihak lain. Sebentar. Kedua, nanti ke depan itu hanya ada bank, mungkin 2-3 bank saja yang disebut dengan digital banking. Tidak semua harus menjadi bank digital gitu ya. Jadi seleksi alam. Nah, mereka yang mampu dan masuk ke metaverse juga. Nah, kedua, mengenai customer centric tadi, mengenai masalah loyal. Nah, bagaimana ininya OJK? Ya, mengenai recent benefit atau, nah,
termasuk bagaimana OJK mengatur. Nah, oleh karena itu saat ini kita itu merelaksasi seluruh ketentuan. Level of playing field antara fintech dengan bank. Jadi istilah nanti highly regulated itu nanti berlaku untuk semua sektor keuangan yang masuk dalam penghimpunan dana nasabah dan juga dia memberikan kredit. Fintech juga sebentar lagi kita atur secara ini. Nah, tetapi ini sudah berbeda ya. Kalau dulu bank khawatir, Pak, fintech itu bisa lari kemana-mana, kok saya yang duluan dan lebih prudent kok diikat kaki dan tangannya. Katanya gitu kan, pada protes. Oleh karena itu, pendekatan kita itu nanti lebih kepada bukan produk dan layanan bank, tapi lebih kepada guiding principle, jadi lebih ke principle based, bukan rule based lagi. Jadi bank silakan lakukan inovasi, kenali risikomu, luncurkan produk, dan hanya 2 jenis perizinan, instant approval atau piloting. Tidak ada lagi kita memaksa bank harus ini itu, kalau nggak kenal risikonya ya nanti. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab kepada edukasi? Nah, yang bertanggung jawab adalah banknya sendiri, karena risiko literasi nasabahnya itu nanti akan efek rembetannya akan ke bank ketika dananya hilang karena kecerobohan dia untuk men-share seluruh security system yang harusnya dia simpan. Nah, sekarang juga masalah customer engineering itu juga itu juga sedang marak, Pak Ibu sekalian. Saya stop share aja ini ya. Sorry, ini kok. Nah, nanti sekarang begini saja, teman-teman yang jadi customer engineering yang dilakukan oleh fraudster itu tidak melihat seberapa tinggi edukasi mereka, tapi dia itu menerapkan tekanan psikologis seperti Pak Indra ini ya, malam-malam jam 10 ditelepon, Pak Indra, ya ini orang bank dan tahu itu misalnya, Pak Indra apakah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebesar 63 juta malam ini, atau malah supaya meyakinkan 63.792.000 gitu. Oh tidak, ini tercatat di kami, Bapak menggunakan kartu BNI kan, misalnya. Ini fraudster ini sudah survei atau dia random saja. Jadi ini untuk pembelian ini di toko ini. Kalau Bapak tidak melakukan itu, apalagi sudah ngantuk-ngantuk bangun tidur itu ya, kami bantu batalkan Pak, Bapak tidak perlu repot-repot telepon bank dan seterusnya, kami hanya perlu PIN Bapak untuk bisa membatalkan transaksi itu. Dalam kondisi orang panik dan seterusnya itu dilepas semua. Dan besok terrealisasi itu sebesar limit kartu kreditnya hilang itu. Ya, di kantor juga datang ibu-ibu nangis-nangis, katanya saya dinaikkan limitnya, kartu saya diminta dan PIN untuk membatalkan, saya dikasih kartu baru. Tapi besok-besok kok tiba-tiba kartu rekening saya sudah ke debit semua ya Pak, ya gitu. Nah, kelemahan itulah yang dimanfaatkan karena mereka hacker itu tidak bisa menerobos sampai ke core bankingnya bank, security sistemnya ini. Tetapi dia bisa mengunci aplikasi-aplikasi tertentu Pak. Bank-bank besar itu juga mengalami, hanya mereka nggak mau declare, malu, gitu ya reputasinya. Tapi dia sudah diminta menebus jutaan miliaran ya kepada fraudsternya itu dengan mengirim malware atau ransomware dan seterusnya itu. BI kemarin kan juga ya, tapi dia masuk ke karyawannya dulu. Ya, setiap kali saya buka komputer terhubung dengan data akses langsung kolaps itu. Ya, itu yang disebut itu. Saya kira itu masalah profit tinggi. Oh ya, benefit digital banking. Seberapa kita declare mempromosikan digital banking, kalau tidak ada added value yang diberikan kepada nasabahnya atau customer experience baru, ya nasabah pasti akan pindah ke bank-bank yang memberikan ini baru. Oh iya, di situ. Dan suatu saat nanti produk layanan nasabah itu akan terpolarisasi di bank-bank yang sangat sophisticated teknologinya. Oleh karena itu nanti bank-bank kecil itu untuk survival itu harus dengan price seperti cara-cara tradisional yang dulu dilakukan. Gitu kira-kira Mas Indra ya. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ada target nggak Pak dari OJK gitu ya? Berapa sih sebenarnya ditargetin dari Bank Indonesia yang ada gitu ya? Yang benar-benar digital itu yang diharapkan gitu ada nggak sih Pak sebenarnya? Kita tidak memberikan target tertentu, disesuaikan dengan kemampuan banknya. Yang kita lakukan adalah memberikan guiding principle dan melakukan perkuatan modal, dan itu kita sudah lakukan dengan mengeluarkan ketentuan
POJK konsolidasi ya nomor 17 tahun 2020 itu yang memaksa bank-bank untuk memperkuat permodalannya. Untuk apa? Supaya dia bisa mengejar investasinya. Ya, kalau bank yang nggak mampu, kita sediakan fasilitas. Apakah dia melakukan pengambil alihan, peleburan atau penggabungan dengan bank yang lain atau membentuk kelompok usaha bank. Ya, seperti Bank Royal itu diampu oleh BCA dan seluruhnya dibiayai di digital bank. Ya, BKE itu nasabahnya nggak mampu, pemegang sahamnya nggak mampu menyerahkan diri kepada Shopee. Ya, Shopee masuk Cbank. Ya, C itu salah satu perusahaan besar di konglomerat di Singapura dan di topak modal mereka sekarang sudah bertransformasi menjadi digital. Ya, itu kira-kira. Itu pilihan saja. Ya, oke. Demikian, Prof. Terima kasih Bapak Dr. Anung. Wah, wes mantap ya, Mas Indra. Ya, Prof. Sama dari perbankan juga nih Mas Indra. Mungkin sekarang yang lain tinggal satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan. Ayo, siapa? Yang dari finance nih, Bapak Dr. Suhendra. Mungkin ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya mau nanya lagi, Prof. Eti. Oh, nanya lagi. Mana Bapak Dr. Suhendra, Pak Dr. David? Ya, silahkan. Pak Dr. Anung, mengenai transaksi elektronik, Pak Dr. Anung, di sini juga ada staf khusus Menteri PUPR nih, Dr. Simanjuntak nih. Ini kan ada opportunity ya, kemacetan di jalan tol itu ya akan dilakukan multi-lane free flow ya. Tapi transaksi elektronik ini tidak dilakukan oleh institusi keuangan ya Pak Dr. Anung nih. Tapi dilakukan oleh regulator, yaitu Badan Pengawas Jalan Tol. Jadi selamanya saya mengikuti seminar, bahkan kami juga di industri ya, memang proyek juga jalan tol di tempat kami Pak Dr. Anung. Saya belum puas jawaban bahwa ini digarap oleh pemain asing nih Pak Dr. Anung nih. Dan pemain ini izinnya pun kita nggak tahu nih. Dari OJK bagaimana Dr. Anung melihat hal ini? Sementara market dan masalah ini kan sebenarnya kalau kita garap kan opportunity ya. Gitu Pak Dr. Anung. Terima kasih Pak. Iya. Pak David, terkait dengan uang elektronik yang digunakan untuk membayar jalan tol itu kan masih terdapat. Ya sama dulu kalau kita bandingkan dengan kita membayar uang cash melalui penjaga gardu tol itu, hanya masalahnya kalau dulu harus ada kembalian, hitung itu dan seterusnya, itu satu mobil berapa menit gitu ya. Dengan IMA ini lebih cepat. Tapi sebenarnya kalau ada willingness dari Jasa Marga bekerja sama dengan sektor keuangan, kita nggak mengatur sampai detail di implementasi seperti itu Pak David ya. Tetapi dulu pernah kita sarankan untuk menggunakan onboarding unit. Jadi mobil-mobil itu tinggal lewat saja dan e-money itu tinggal ditaruh di dashboardnya yang bisa kebaca dalam jarak berapa. Ya, jadi nanti otomatis begitu mobil kita mendekati itu palang pintu sudah langsung terbuka. Itu yang di onboarding unit sudah diterapkan sudah, tetapi skalanya masih relatif kecil. Ya, dulu ketika e-money diterapkan semua juga gagap, masuk tol masih cari mana itu yang penjual sonse yang di gardu tol itu kok nggak ada lagi gitu kan. Bingung dia, bayarnya sekarang harus pakai itu. Jadi itu perlu waktu kalau tidak salah 6-8 bulan ya untuk bisa mensosialisasikan itu. Nah, kalau misalnya lebaran atau ini panjang itu di gardu tol, tapi kan Jasa Marga sudah mitigasi, diperluas, diperjauh dan satu kelompok pembayaran, jadi jauh dekat sama saja. Nah kalau pakai onboard unit kan langsung masuk gitu ya. Nah mungkin dirasa itu belum urgent, itu belum diterapkan. Pengawasannya di siapa? Itu lebih ke B2B Pak David. Jadi antara Jasa Marga dengan banknya saja. Ya. Nah memang untuk jenis kartu yang digunakan izinnya sama siapa? Kalau itu karena itu e-money, itu izinnya di Bank Indonesia. Karena itu bagian dari sistem pembayaran. Nah gitu Pak David. Jadi OJK sebenarnya bukan tidak mengatur detail di sana, tetapi terkait dengan aspek manajemen risiko teknologinya saja. Kalau tiba-tiba seperti kemarin Mandiri blackout dan e-money tidak terhubung dengan itu bagaimana?
itu kan bisa terjadi antrian panjang di tol. Ya, oleh karena itu yang kita atur, yang kita mitigasi adalah, hey Bang, kalau kamu memelihara e-money dan seterusnya yang digunakan untuk publik, ya itu harus kamu yakinin itu downtime-nya itu dalam 1 tahun berapa detik, berapa menit, atau kalau bisa zero defect. Ya, kita kan pernah mengalami kemarin itu dari jam 5 sampai jam 5 lagi itu mandiri, mungkin malah dari tengah hari ya, waktu itu tengah hari dari jam 10 sampai jam 5 pagi, 10 pagi sampai jam 5 pagi baru settle. Di situ kita nggak bisa melakukan transaksi mobile banking dan lain-lain itu. Itu Pak David. Kalau kita mengatur ke arah mitigasi teknologinya, ya, produk dan layanan itu di sana. Ya, kira-kira demikian. Pak, memang multi lane free flow ini harus dilakukan Pak, karena kalau nggak kan BBM dan kemacetan waktu itu kan biaya dan kerugian Pak. Tapi ini untuk multi lane free flow ini dilakukan oleh regulator Pak. Dia yang harusnya kan badan usaha jalan tol Pak. Kami investasi, ya Pak. Kami membuat infrastruktur, kami mempunyai hak konsesi, ya. Tapi kenapa yang memungut ini bukan badan usaha jalan tol? Karena ada proyek multi lane free flow Pak, gitu loh. Sementara kan transaksi digital ini Pak diawasi oleh Bank Indonesia Pak, gitu loh. Tapi yang pemain masuk ini pemain asing Pak. Nah mungkin nih bisa masuk lah Pak ya, Bapak kalau meeting dengan BI Pak ya. Ini opportunity buat bangsa Pak ya, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI gitu loh Pak ya. Kenapa mereka yang masuk gitu loh? Tapi seperti yang melakukan bank himbara ya Pak David ya. Saya belum, kalau asing siapa yang bisa menerbitkan itu ya? Kalau izin di Bank Indonesia setahu saya itu produk-produk e-money itu masih dilakukan oleh bank-bank domestik ya. Ini masih tahap pembahasan Pak dengan Badan Usaha Jalan Tol Pak. Oh, saya tidak tahu ya kalau asing bisa melakukan e-money, tapi nanti connectivity-nya dengan itu ya, karena nanti account jasa marga ataupun itu kan masih ada di bank-bank domestik ya. Kecuali ada virtual account di luar negeri. Jadi panjang Pak, Badan Usaha Jalan Tol ini harus mengontrol uang yang masuk ini dari institusi yang dikasih untuk melakukan ini Pak gitu. Jadi ini maksudnya Pak, opportunity yang harus digarap oleh bangsa ini Pak, kenapa dilakukan orang lain gitu Pak. Itulah terkait dengan teknologi yang terus berjalan cepat ya, kita siap nggak gitu loh Pak. Makanya yang Bapak bilang itu good Pak, literasi ya, kesiapan masyarakat, kesiapan industri gitu loh Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak Dr. Anung. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Eti. Terima kasih Pak Dr. David dan Bapak Dr. Anung atas semua sharingnya. Kiranya ini waktunya pas 2:4. Dr. Anung mau bertugas di tempat lain ya. Kiranya seminar ini kita akhiri, nanti disambung lagi ya Pak Dr. Anung ya untuk kesempatan topik-topik yang lain yang berkisar berada di OJK. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Anung dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk lembaga maupun untuk mahasiswa S3, S2, S1 yang ada di sini, dan tentunya harapannya untuk bisa diimplementasikan di penelitian. Ya, itu harapan, karena itulah nanti yang merupakan kontribusi kita yang akan dibaca oleh khalayak ya. Kiranya itu saja, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Eti. Terima kasih Prof. Iya Prof. Mohon izin live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Anung. Izin live ya Prof. Ya Pak. Terima kasih Prof. Eti. Iya. Terima kasih Prof. Izin Prof. Sehat selalu.
Dr. Ramses. Izin, Prof. Ya. Pamit ya Prof, izin nih. Sehat-sehat Prof. Terima kasih, Mas Prof. Adam. Ya. Iya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Eti. Fatma. Oh, Iya, Prof. iya. Ya, Ayolah. pamit Prof. Kamu kok nggak ada perkembangan? Ayo ya. Ya, ya, Prof. Prof. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Dadah. Mas Adam. Izin live, Prof. Iya, aduh, Mbak siapa itu si Meidi Jati? Iya, Prof. Departemen Keuangan. Iya, Prof. Saya selalu ya, Prof. Ya. Pasti. Ya. Prof, izin pamit ya, Prof. Iya, ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Izin pamit, Nikolas. Prof. Sehat Mas selalu, Prof. Sunanta, ya Sunanta, sehat. Prof.